Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengampu mata kuliah metode penelitian tindakan kelas, mari kita melanjutkan lagi materinya tentang metode penelitian tindakan kelas. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah penelitian, langkah-langkah persiapan. Di sini ada 10 langkah yang harus ditempuh oleh Anda semua. Yang pertama adalah ketika kita mengadakan penelitian tindakan kelas, seperti yang pernah kita bahas selanjutnya, bahwa penelitian tindakan kelas itu ada di wilayah guru, siswa, bahkan lingkungan-lingkungan sekolah yang anti menghambat terhadap bagaimana kelangsungan pembelajaran dan bagaimana hasil dari prestasi siswa. Ada beberapa komponen yang nanti akan menjadi permasalahan-permasalahan, diantaranya mungkin permasalahannya di gurunya, di siswanya, di medianya, di bahan ajarnya, atau bahkan di lingkungan sekolah. Karena penelitian tindakan kelas ini ibarat seorang dokter, di mana seorang dokter itu mengobservasi terhadap pasien, kenapa bisa sakit, kenapa bisa siswa itu turun prestasinya atau hasil capaian pembelajarannya. Maka seorang guru, seorang pengajar harus memberikan tindakan, harus memberikan decision. Kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu, sehingga sudah habis-habisan kita mengajar dengan segala cara, dengan segala pendekatan, tetapi siswa itu tidak naik kualitasnya. Nah, itu terus terang saja seorang guru harus mengadakan penelitian tindakan yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Yang disebut dengan kelas, di situ ada komponen guru, ada komponen kepala sekolah, ada komponen siswa terutama, ada komponen lingkungan siswa, ada media-media pembelajaran, ada di dalamnya ada bahan ajar, ada buku-buku teks. Jangan sampai menurut teori dari membaca, anak itu menjadi frustasiונal ketika mendapatkan bahan ajar. Padahal seyogianya bahan ajar itu harus sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan konteks atau konten pembelajaran, dan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Ada keterpaduan dengan kurikulum, keterpahaman tentang isi teksnya oleh siswa, dan juga ada sambungan dengan dunia siswa itu berada. Jadi harus kontekstual isi dari bahan ajar itu, dan harus menjadi tidak frustasiונal, tidak struktural, tapi betul-betul harus operasional. Siswa itu harus memahami bahan ajar dari segi bahasanya, kontennya, gambar-gambarnya. Jangan sampai siswa itu menjadi frustasiונal mendapatkan bahan ajar, berarti itu bermasalahnya di bahan ajar, atau salah memilih media pembelajaran. Ya. Misalnya ketika di PAUD, siswa itu diberi pembelajaran untuk retelling. Nah, bisa saja si guru itu tidak menggunakan bahan ajar atau media pembelajaran, misalnya boneka, terus sosiodrama misalnya, atau pendekatan-pendekatan yang lainnya. Jadi anak itu bisa saja jenuh mendongeng guru itu dengan wajah guru yang setiap harinya dilihat seperti itu tanpa menggunakan media pembelajaran. Jadi bisa saja anak itu kesulitan untuk retelling. Coba kalau kita menggunakan media pembelajaran, boneka atau video, atau bisa saja menggunakan gambar seperti untuk meretelling bagaimana cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang diberikan oleh guru.
Jadi mungkin saja itu dari medianya, atau mungkin juga seorang guru tidak bisa menceritakan dengan narasi-narasi yang menarik terhadap siswa, atau juga pembelajarannya sangat klasikal di mana si siswa itu sangat pasif dan guru aktif. Jadi pembelajaran berpusat kepada guru, tidak saling take and give. Artinya si siswa diberi kesempatan untuk lebih aktif, dan juga guru juga memberikan materi yang juga menyenangkan begitu. Nah, hal-hal itu akan menjadikan pencapaian pembelajaran, kalau misalnya kedua-duanya interaktif dan aktif, itu tentu akan menyenangkan. Tetapi kalau gurunya terlalu aktif dan siswa pasif, maka akan ada hasil-hasil yang tidak maksimal. Hal-hal itu nanti kita cari solusinya di penelitian tindakan kelas. Maka akan mencari bagaimana metode-metode, media-media, bahan ajar, faktor guru, faktor siswa, faktor lingkungan, faktor kepala sekolah yang beri kebijakan, itu akan memberikan solutif dan akan menjadikan di mana pembelajaran itu akan lancar. Nah, untuk mencari permasalahan itu maka diadakan penelitian tindakan kelas. Nah, tentu saja dalam penelitian tindakan kelas itu ada beberapa siklus. Pertama, kita ada disebut prasiklus atau kondisi awal. Jadi si peneliti itu melihat kondisi awal siswa, dan nanti juga akan muncul kedua siklus pertama. Jadi kondisi awal itu kita analogikan sebagai prasiklus, ya. Karena di dalam pembelajaran selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya ada yang disebut dengan siklus pertama, langsung ada refleksi, siklus kedua, refleksi, dan siklus ketiga. Itu diantaranya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang sering kita temukan di sekolah-sekolah, disebut dengan observasi atau kondisi awal. Diidentifikasi apakah faktor menurunnya hasil belajar siswa itu menurun, kenapa? Maka diidentifikasi, ini faktornya apa saja, A, B, C, D, atau 1, 2, 3. Maka itu dari pertama yang berat sampai kepada yang ringan. Misalnya, ini bahan ajarnya terlalu berat karena misalnya di kelas awal di ibtidaiyah dan di SD, itu misalnya di kelas awal 1, 2, 3. Dalam wacana siswa yang harus dibaca oleh siswa dalam buku ajar, itu sebetulnya di kelas awal itu tidak boleh lebih dari 25 kata sampai 50 kata. Jadi kalau melebihi itu sampai misalnya 100 kata di dalam wacananya, itu sudah mulai anak kepada frustrasional. Terus di 75 misalnya itu instruksional, jadi harus ada instruksi-instruksi. Dan yang paling operasional itu di wilayah 25 kata sampai 50 kata. Kelas 2 di kelas awal ibtidaiyah atau SD itu antara 25 sampai 100. Kelas 3 itu 100 sampai 125 atau 150. Itu juga terlalu besar. Idealnya di kelas 2 itu 75 sampai 100 atau 50 sampai 75 itu lebih ideal. Lebih ideal si siswa akan memahami isi bahan ajar itu. Nah, itu contohnya. Jadi diidentifikasi masalah. Masalah-masalah itu diidentifikasikan. Kedua, merumuskan. Semua rumusan masalah biasanya diawali dengan klausa atau lema pertanyaan bagaimana.
agak sulit kita kalau menggunakan apa, karena bagaimana itu sangat deskripsi sekali, karena penelitian tindakan kelas itu ada di wilayah penelitian kualitatif ya, ada di wilayah penelitian kualitatif atau ada di wilayah penelitian metode ya. Jadi ada di kualitatif dan kuantitatif gitu kan, atau R&D juga ada. Ini di penelitian tindakan kelas. Mengadakan studi kepustakaan. Kepustakaan di sini ada yang bersifat teoretis, ada juga kepustakaan itu hasil dari survei-survei. Misalnya begini, penelitian-penelitian dahulu sudah banyak di dalam studi pustaka itu. Misalnya ketika penerapan model retelling untuk anak usia dini atau di kelas awal ibtidaiyah atau SD menggunakan metode sosiodrama, atau anak itu pembelajaran discovery, menemukan misalnya, atau pendekatan pembelajaran sejarah misalnya di SMP dengan discovery gitu, atau pembelajaran mengenal tumbuhan dengan sinektik misalnya, dengan model-model itu apakah cocok atau tidak misalnya. Kita lihat bisa di jurnal-jurnal penelitian terdahulu gitu, atau di dalam skripsi gitu, penelitian terdahulu. Jadi ada penelitian terdahulu sebagai studi kepustakaan. Misalnya ketika bicara kepada pendekatan pragmatis, itu teori John Dewey misalnya, apakah esensinya gitu? Jangan-jangan ketika kita harus mempraktiskan pembelajaran itu, tiba-tiba anak itu tidak menyenangkan gitu, wajahnya gelisah. Mungkin saja kita salah memilih pendekatan, atau juga misalnya discovery gitu, atau juga harusnya ini misalnya anak itu menggunakan metode karya wisata gitu. Yang disebut dengan karya wisata itu kan bisa saja di lingkungan sekolah gitu. Misalnya ketika bagaimana anak itu belajar menghitung uang, anak itu bisa dibawa ke kantin gitu. Atau misalnya bagaimana di dalam pembelajaran anak usia dini itu pembelajaran untuk mengenal pohon, maka ada yang disebut dengan pembelajaran tumbuhan itu, misalnya ada portofolionya, maka ada praktik-praktik. Anak itu disuruh membawa kapas jagung, terus membawa tapas kelapa, membawa kacang hijau, membawa padi. Maka pembelajarannya berbasis proyek. Nah, anak itu dibawakan ke belakang sekolah, membawa botol yang sudah dilubangi, atau kemasan gelas dari air mineral. Si kapas atau tapas kelapa itu dimasukkan ke gelas atau ke botol aqua yang sudah dilubangi. Nanti kita masukkan air, setelah basah maka ditanamlah secara hidroponik di kapas atau tapas kelapa. Kita tunggu berapa hari, maka tumbuh tunas, tumbuh kecambah gitu. Maka penelitian itu seorang guru harus benar-benar melaksanakan penelitian terhadap anak itu menyenangkan atau tidak. Nah, penelitian itu seperti itu. Kalau tidak menyenangkan, itu permasalahannya apa? Maka itu biasanya kita lihat juga dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya, atau membuat baling-baling untuk mengenal arah angin misalnya di kelas awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 di SD atau di ibtidaiyah, seperti itu. Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Kalau tujuan dan manfaat penelitian itu tujuan dan manfaat penelitian itu biasanya merujuk terhadap rumusan masalah.
tujuan dan manfaat penelitian itu merumuskan ke merujuk kepada tujuan penelitian. Kelima, merumuskan asumsi dan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Hipotesis kita analogikan sebagai dugaan sementara. Jadi harus ada hipotesis. Misalnya media pembelajaran berbasis proyek berguna atau akan bermanfaat untuk atau akan berdaya guna terhadap peningkatan pembelajaran atau mampu meningkatkan pembelajaran dengan pendekatan sosiodrama, mampu meningkatkan kemampuan anak untuk retelling untuk anak usia dini misalnya, atau permainan engkle atau sonda akan mampu meningkatkan motorik kasar untuk anak ini dalam mengenal ruang dan tempat. Metode penelitian, apakah dalam penelitian tindakan kelas itu menggunakan metode kualitatif, kuantitatif? Sebab sebetulnya banyaknya dalam penelitian tindakan kelas itu adalah kualitatif. Kalau dibutuhkan untuk kuantitatif itu akan untuk membantu menghitung atau membuktikan presentasi dari pencapaian siswa pembelajaran. Karena pada prinsipnya bersifat deskriptif. Merumuskan populasi. Jadi populasinya dan sampelnya itu harus jelas. Misalnya ketika ada 100 orang misalnya siswanya, maka kalau menurut Suharsimi Arikunto, kalau siswanya itu di atas jumlahnya 100 maka harus dibatasi. Misalnya apakah 50, 60, tapi harus berdasarkan kriteria. Apakah misalnya mau diurutkan berdasarkan kemampuan, misalnya 10 orang yang cukup, yang kurang, yang sangat kurang, karena tidak mungkin kan kita kalau pakai skala BCK baik, cukup, kurang, maka yang kita ambil itu di cukup, kurang, dan sangat kurang, atau cukup dan kurang saja kriterianya, atau di random. Maka sampelnya itu harus apakah sistem random, asal nyomot, asal mengambil, atau memang sudah ditentukan. Misalnya kalau kita dari populasinya 100 itu kan populasinya, sampelnya misalnya 100 itu, jadi Anda itu harus mengambil misalnya 50. Kedua, menyusun kisi-kisi instrumen itu harus. Karena bagaimanapun juga nanti ketika kita mengolah data harus berdasarkan dari data yang diperoleh. Karena nanti dalam metode penelitian ada yang disebut dengan cara mengumpulkan data dan cara mengolah data. Bagaimana cara mengambil data atau memperoleh data itu, cara mengumpulkan data itu harus berdasarkan dari instrumen-instrumen yang nanti akan Anda buat, karena akan nanti turunannya sebagai butir-butir pertanyaan. Apalagi nanti ada yang disebut pretest atau posttest. Pretest dan posttest itu soalnya sama, tapi harus mengakomodir
harus mewakili kemampuan siswa dan menyusun persiapan teknis. Itu sudah jelas ya, teknis itu kan nanti ada pertama kali Anda di proposal itu ada teknis-teknis tertentu, rencana-rencana penelitian tertentu gitu. Di dalam langkah-langkah penelitian tentu saja ada beberapa yang harus kita laksanakan, yaitu pertama mengumpulkan data, mengolah dan menafsirkan data, dan menyusun draft laporan. Jadi dalam penelitian tindakan kelas itu kita melakukan 3 treatment, 3 pelaksanaan. Pelaksanaan pertama adalah disebut dengan siklus pertama. Nanti kita dapatkan kumpulkan data dari siklus pertama itu, dan kalau belum tercapai, masih jauh, maka hasilnya itu kita refleksi. Refleksi itu menyeluruh dari pertama angka kuantitatif, yaitu angka-angka yang bersifat hitungan atau nilai-nilai, sampai kepada perilaku siswa. Karena dalam penelitian tindakan kelas itu perilaku siswa itu harus direkam. Siswa si A sepertinya seperti apa gitu menghadapi pembelajaran, menghadapi guru, menghadapi teman-temannya, dan bagaimana dia dalam mengisi soal-soal dalam pretest itu misalnya, dan nanti ada post-test juga. Terus juga bagaimana dia memperlakukan media-media atau menggunakan media-media yang sudah disiapkan oleh guru, ya, atau alat peraga yang sudah diberikan oleh guru, nanti dicatat oleh guru. Karena pada prinsipnya penelitian tindakan kelas itu sangat kualitatif sebetulnya, karena angka-angka itu bukan jaminan, nilai-nilai itu bukan jaminan dari prestasi. Mungkin ada faktor lain ketika kita ada di lingkungan sekolah, maka di lingkungan kelas, maka seorang guru itu harus betul-betul mencatat apa yang dilakukan siswa atau perilaku siswa ketika kita sedang pembelajaran. Itu dalam penelitian tindakan kelas. Mengolah dan menafsirkan data, itu jelas nanti ada diolah dengan cara apa, apakah dengan uji atau apa, ya silakan gitu kan. Karena nanti ada di penelitian tindakan kelas itu di mana seorang guru harus mengolah data untuk kepentingan pembuktian pembuktian bahwa penelitian kita itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kisi-kisi, dan nanti data yang sudah terkumpul itu harus ditafsirkan, dianalisis, dan dibahas. Karena pada bagian ini ketika di bab analisis data ini nanti kita harus menjawab rumusan masalah, dan nanti harus menjadi rujukan juga di simpulan dan saran. Nah, selain menjawab rumusan masalah, juga harus menjawab juga hipotesis. Benar tidak dugaan kita itu bahwa pembelajaran ini cocoknya dengan metode ini atau dengan alat peraga ini. Karena pada prinsipnya selalu diawali dengan penerapan model, implementasi, tapi implementasi agak berat. Lebih baik misalnya peningkatan pembelajaran membaca Iqra dengan model ANU, lebih baik begitu. Implementasi ini juga sudah ini contoh disertasi mahasiswa S3 di jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini implementasi, jadi agak berat karena implementasi itu harus dinilai, harus diukur semua semua langkah-langkah yang kita lakukan di
sekolah baik dari kurikulumnya, bahan ajarnya, alat peraganya, keadaan sosiologinya anak, keadaan sosial anaknya, keadaan budayanya, bahkan pola pengasuhan di rumahnya juga, walaupun itu tidak begitu penting tapi sangat dibutuhkan karena ada kaitannya. Jadi implementasi itu agak berat untuk S1, untuk penelitian tindakan kelas. Lebih baik bagaimana penerapan gitu kan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menyusun draft. Itu jelas harus dilakukan karena untuk pelaporan yang bisa saja berupa skripsi, bisa berbentuk tesis, disertasi atau jurnal. Nah, nanti seminar dan yang lainnya itu biasanya kan itu sidang atau munakosah. Nah, seperti apa sih judul-judul yang kita butuhkan di penelitian tindakan kelas? Coba lihat, kita searching judul-judul di penelitian tindakan kelas. Kita judul-judulnya. Ini contohnya penelitian tindakan kelas. Bagaimana skripsi, ya. Jadi ada judul-judul di mana ini contohnya ya. Ini seperti di skripsi untuk anak usia dini. Penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan pemahaman nilai agama dan moral melalui media boneka tangan pada kelompok B, RA Al-Hasan Bumi Panyawangan Cileunyi tahun ajaran 2015-2016. Ini contohnya yang dari skripsi teman Anda ya. Penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan pemahaman nilai agama dan moral melalui media boneka tangan pada kelompok B, Al-Hasan Bumi Panyawangan Cileunyi. Jadi ini yang biasa dipakai di PTK. Ini biasa yang dipakai di PTK seperti ini, ya. Kenapa mengambil judul ini? Kemungkinan si peneliti, yaitu penulis skripsi ini, ada permasalahan ketika anak disuruh memahami nilai agama, ya, dan moral, tetapi agak sulit. Mungkin saja dengan boneka tangan itu, ibarat kata kita melihat boneka si unyil gitu kan, laptop si unyil itu kan. Jadi anak itu di usia dini itu lebih kepada simbolik, lebih kepada visual. Itu mungkin yang dikejar atau dijadikan alasan kenapa peneliti ini atau peneliti skripsi ini menggunakan metode ini, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu judul dalam skripsi PTK. Ini salah satu penerapan metode sosiodrama untuk meningkatkan pemahaman nilai agama dan moral melalui media boneka tangan pada kelompok B, RA Al-Hasan Bumi Panyawangan Cileunyi tahun ajaran 2015-2016. Nah, ini contohnya ya, judul PTK. Mungkin tugas dari saya, coba Anda sekarang membuat tema, ya, penelitian, ya, atau katakanlah lebih jauhnya judul untuk penelitian PTK dan kumpulkan di KM. Sekali lagi,
dikumpulkan di KM, judulnya seperti ini atau temanya seperti ini ya. Sebetulnya harusnya tema, karena judul itu sudah melalui ujian dari proposal dan skripsi. Masih banyak revisi, tapi ya pura-puranya Anda sudah membuat judul saja. Coba buat judul bagaimana membuat penelitian untuk di sekolah Anda, baik di RA atau TK, ibtidaiyah atau SD, sanawiyah SMP atau aliyah SMA, atau juga di diniyah, terserah, untuk Anda meneliti bagaimana tindakan kelas gitu kan. Itu saja dari saya. Mohon maaf tidak bisa online karena ada keperluan saya. Mudah-mudahan dalam sesingkat-singkatnya itu bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.